Selamat berjumpa di channel Sekolah Birokrasi, sebuah channel yang secara khusus mengulas berbagai pengetahuan dan pengalaman terkait dengan bagaimana birokrasi mentransformasi diri dan menjadi mesin pemerintah yang responsif dan adaptif terhadap tuntutan situasi dan kondisi yang ada. Nah, tema kita kali ini adalah merupakan sebuah tema yang menjadi tips ya bagi pemirsa untuk mengetahui dengan baik 5 ukuran keberhasilan pengelolaan SDM aparatur dalam konteks reformasi birokrasi. Nah, supaya ini sukses, maka saya sarankan supaya poin-poin yang akan saya sampaikan ini Anda buatkan dalam bentuk rencana aksi yang memuat indikator keberhasilan, aspek pemenuhan yang terdiri dari indikator dan kegiatan, aspek hasil antara, dan terakhir tentu hasil reform. Karena ini merupakan ukuran baru menurut Permenpan nomor 25 tahun 2020 maupun Permenpan nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Jadi kalau kita bicara mengenai ukuran keberhasilan pelaksanaan RB, khususnya di area manajemen SDM itu paling tidak ada 5 ukuran. Dan perlu diketahui bahwa ukuran tersebut diantaranya 1, yakni ketika meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada pemerintah daerah. Yang kedua adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pemerintah daerah. Yang ketiga adalah meningkatnya disiplin SDM aparatur pada pemerintah daerah. Yang keempat, meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada pemerintah daerah. Dan ukuran yang kelima adalah meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pemerintah daerah. Nah, bagaimana supaya 5 ukuran keberhasilan itu bisa dicapai? Maka ada 3 saya kira komponen penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama aspek pemenuhan, yang kedua hasil antara, dan ketiga aspek reformnya. Nah, khusus mengenai aspek pemenuhan ini, itu indikatornya diantaranya harus memang ada perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tentu ini dimulai dari bagaimana kita mengelaborasi RPJMD yang kemudian terurai menjadi seberapa besar jumlah perangkat daerah dan strukturnya, lalu kemudian kompetensi apa yang dibutuhkan, kemudian berapa jumlah orang yang dibutuhkan. Ini harus betul-betul memang direncanakan dengan baik, berapa jumlah yang real yang dibutuhkan berdasarkan posisi jabatan yang ada, berapa yang akan pensiun setiap tahun, dan berapa yang akan kita terima, sehingga jelas ya sesuai dengan perkembangan daripada pemerintah itu sendiri. Aspek pemenuhan kedua saya kira adalah terkait dengan proses penerimaan pegawai yang harus transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN. Nah, ini saya kira memang secara nasional sudah ada mekanismenya lewat komputerisasi, sehingga betul-betul yang lulus ini memang telah memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Yang ketiga dari aspek pemenuhan itu adalah pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Nah, ini memang akan panjang prosesnya, karena selain memang setiap pegawai itu dengan jabatannya masing-masing harus diakses ya untuk menilai sejauh mana potensi dia, lalu kemudian bekerja setiap hari, dan pekerjaannya itu harus dievaluasi berupa indikator kinerja dia. Nah, kinerja itu yang kemudian menjadi informasi bagi upaya pengembangan kompetensi mereka, apakah memang di dalam posisi yang jabatan mereka pegang itu senantiasa menunjukkan performa yang baik atau tidak. Jika tidak, itu menjadi rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah untuk kemudian diserahkan ke Badan Pengelola Sumber Daya Manusia untuk ditingkatkan kompetensinya sebagai hasil
dari evaluasi berdasarkan kinerja dia yang selama ini dia atau mereka tunjukkan, sehingga peningkatan kemampuan mereka itu betul-betul basisnya pada kompetensi yang dibutuhkan di mana mereka ditempatkan. Yang keempat saya kira adalah promosi jabatan dilakukan secara terbuka. Nah, di sini ada dua yang promosi jabatan di dalam pasal 111 Undang-Undang ASN itu, ada yang bersifat lelang terbuka atau memang sampai pada puncak di mana sudah melaksanakan sistem merit. Nah, ini tentu pasti sistem ini yang paling bagus karena betul-betul basisnya pada kompetensi dan potensi, dan itu pasti dianggap sebagai objektif karena memang sebaiknya menggunakan bantuan ya sistem informasi ASN, sehingga betul-betul orang yang terpromosikan itu adalah memang memiliki rekod yang panjang berkaitan dengan kebutuhan kompetensi atau profil pejabat yang dibutuhkan pada jabatan yang dipromosikan itu. Yang kelima adalah penetapan individu. Nah, ini saya kira tidak lagi cocok kita gunakan dengan kinerja itu hanya sekedar absensi, karena itu cuma kehadiran, tetapi betul-betul mengukur apa yang mereka hasilkan, tidak hanya berupa output tapi juga outcome. Nah, di sini sudah bisa kita gunakan karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk mengukur kinerja individu, dan ini sekarang sudah ada Permen-Pan RB nomor 8 tahun 2021 yang dengan baik mengurai seperti apa mengukur kinerja individu atau IKI ya. Kemudian yang keenam saya kira penegakan aturan atau disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai. Nah, ini harus ditegakkan, manakala dia melanggar ya harus diberi sanksi, tentu dengan mekanisme yang objektif ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Dan berikutnya adalah pelaksanaan evaluasi jabatan. Jadi FJAB ini harus dilakukan dan itu bisa dinilai sebagai salah satu poin keberhasilan pelaksanaan RB. Kemudian sistem informasi kepegawaian yang sekarang ini dalam PP ya, perubahan 17 2020 itu menyebutkan sebagai sistem informasi aparatur sipil negara. Jadi dulu itu namanya SIMPEK, sistem informasi kepegawaian, sekarang merubah nama menjadi SIA-ASN atau sistem informasi ASN. Dan yang terakhir adalah sebaiknya memang menyusun corporate university sebagai sebuah reformasi baru di dalam pelaksanaan diklat-diklat yang betul-betul dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata dari setiap posisi jabatan yang dijabat oleh seorang ASN, sehingga real ya. Dan ini memang sama sekali berbeda modelnya dengan sistem peningkatan kompetensi berbasis diklat yang selama ini dilakukan, dan ini tentu akan bagus kalau ini diterapkan. Nah, adapun kegiatannya dalam aspek pemenuhan ini terkait dengan pertama itu perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Maka harus memang kemudian kegiatan itu berupa rencana redistribusi pegawai harus telah disusun dan diformalkan. Berikutnya itu perhitungan kebutuhan pegawai juga telah dilakukan, jadi harus dilakukan ya. Yang ketiga, adanya proyeksi kebutuhan 5 tahun ke depan mengenai seberapa banyak pegawai yang kita butuhkan, dan itu diformalkan dalam artian ada SK-nya gitu ya. Kemudian perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi itu kemudian sudah juga dihitung dan sudah juga diformalkan. Kegiatan lainnya terkait dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi ini adalah bagaimana analis jabatan ya, dan analis beban kerja juga telah lakukan ya. Jadi ini menjadi bagian integral dari perencanaan ya kebutuhan pegawai. Dan yang terakhir, kegiatan yang terkait dengan perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi adalah analisis jabatan dan analisis beban kerja yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja dan juga selaras dengan kinerja utama dari masing-masing organisasi.
Kegiatan yang kedua adalah terkait tadi disebut dengan proses penerimaan pegawai yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN. Nah, karena itu dalam proses penerimaan ini harus memang diumumkan dan diinformasikan secara luas kepada masyarakat, bisa melalui media massa atau mungkin menggunakan media-media online ya. Dan pendaftaran itu sebaiknya dilakukan ya dengan mudah, cepat, dan pasti. Nah, bisa juga menggunakan fasilitas daring ya. Kemudian juga di dalam proses itu harus diumumkan secara jelas seperti apa persyaratannya dan tidak memuat unsur-unsur diskriminatif baik sara maupun juga keterbatasan fisik ya. Kemudian proses seleksi itu harus dilakukan secara transparan ya, objektif, adil, akuntabel, dan bebas KKN. Dan hasil daripada seleksi itu betul-betul diumumkan secara terbuka. Nah, kegiatan lain terkait tadi disebut dengan pengembangan pegawai berbasis kompetensi itu, maka memang harus disusun sedemikian rupa standar kompetensi jabatan. Ya, ada standar-standar, dan ini biasanya memang disusun oleh, kalau di provinsi itu biro organisasi ya, atau kalau di kabupaten kota itu adalah bagian organisasi. Kemudian harus ada asesmen pegawai, jadi harus ada hasilnya. Kemudian ada dokumen rencana pengembangan kompetensi ya. Kemudian ada identifikasi mengenai pengidentifikasian kebutuhan pengembangan kompetensi. Jadi selain rencana ada juga identifikasi kebutuhan. Dan juga pentingnya pengembangan pegawai yang didasarkan pada kompetensi. Dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi juga ini juga berbicara mengenai pentingnya monitoring dan evaluasi terkait pengembangan pegawai berbasis kompetensi yang dilakukan secara berkala ya. Nah, kegiatan lain yang terkait dengan tadi aspek pemenuhan itu adalah promosi jabatan yang dilakukan secara terbuka. Hal ini bermakna bahwa harus memang ada kebijakan promosi terbuka yang sudah ditetapkan. Jadi ada peraturan-peraturan yang memang bisa menjadi rujukan. Dan promosi terbuka ini khususnya di jabatan pimpinan tinggi ini itu bisa didokumentasikan seperti apa hasil-hasil yang sudah dilaksanakan. Demikian juga promosi terbuka itu dilakukan secara kompetitif dan objektif ya. Apalagi promosi itu sebaiknya dilakukan secara terbuka dan dilakukan oleh panitia seleksi yang ditunjuk dengan baik dan harus independen. Dan promosi jabatan juga ini di mana setiap hasilnya itu, setiap tahapan seleksi itu harus memang diumumkan secara terbuka. Kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pemenuhan adalah penetapan kinerja individu. Jadi capaian kinerja individu itu harus memang menjadi dasar di dalam pemberian tunjangan kinerja. Nah, ini yang selama ini saya kira ada persoalan perbedaan nomenklatur. Kalau di Undang-Undang ASN maupun PP mengenai manajemen kinerja itu menyebutkan sebagai tunjangan kinerja, tetapi dari pihak Kemendagri itu menyebut sebagai tambahan penghasilan pegawai TPP. Nah, ini beda, padahal ini betul-betul diharapkan bahwa tunjangan itu bukan semata-mata karena misalnya sekarang berlangsung ini kehadiran Anda sebagai disiplin, tetapi betul-betul hasil akhir dari sebuah kegiatan yang diberikan atau laksanakan oleh seorang pegawai. Nah, ada kemudian hasilnya ini dan cara pengukurannya ini harus betul-betul diterapkan dan dinilai sepanjang waktu, apakah atau per triwulan, 6 bulan, atau per tahun, dan ditetapkan mengenai kinerja seseorang pada akhir periode penilaian ya. Kemudian terdapat penilaian individu yang terkait dengan kinerja organisasi. Jadi penilaian kinerja individu itu kaitannya dengan cascading dari kinerja organisasi secara berjenjang. Jadi tentu di sini ada yang bersifat outcome, ada yang bersifat output ya. Nah, ukuran kinerja individu ini memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja
individu di level bagian atasnya, karena saya katakan tadi itu merupakan sebuah cascading. Jadi pekerjaan di level jabatan tingkat atas itu mendistribusikan pekerjaannya ke bawah, dan ke bawah itu menjadi penentu kinerja bagian atau jenjang jabatan yang di atasnya. Pengukuran kinerja individu itu dilakukan secara periodik. Nah, apakah per triwulan, dan itu biasanya karena kaitannya dengan tunjangan, apakah itu per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun. Nah, ini harus betul-betul dirumuskan dengan baik sehingga real bahwa tunjangan kinerja mereka itu diperoleh dan dihitung berdasarkan kinerja pada saat perhitungan. Kemudian harus terus-menerus melakukan monitoring ya, dan evaluasi atas capaian kinerja individu, karena nanti itu hasilnya itu bisa direkomendasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah kepada BPSDM untuk memberikan mereka diklat tertentu dalam rangka untuk peningkatan kinerja mereka melalui peningkatan kompetensi. Dan hasil penilaian kinerja individu itu harus menjadi dasar untuk pengembangan karier ya, maupun juga pemberian penghargaan maupun sanksi bila si individu pegawai itu memang tidak mencapai target-target kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Aspek lain dari kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan ini adalah penegakan aturan atau disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai. Nah, di sini saya kira 3 aspek yang harus diperhatikan, bahwa memang harus ada disusun ya, aturan mengenai kode etik atau disiplin atau kode perilaku yang berbentuk peraturan gubernur, sehingga siapapun yang melanggar kode etik itu akan mendapatkan sanksi ya. Kemudian pelaksanaan penegakan aturan ini harus memang dimonitoring dan dievaluasi. Bagaimana pelaksanaannya? Apakah dia objektif? Apakah dia mampu mencegah terjadinya pelanggaran kode etik berikutnya dan sebagainya. Dan terutama yang diharapkan di sini bahwa jika ada melanggar harus diberi sanksi, dan itu betul-betul harus dilalui berdasarkan hasil penilaian ya oleh tim yang objektif di sini. Karena biasanya ada namanya tim penilai kinerja ya, atau juga tim penegakan kode etik. Kegiatan lain yang berkaitan dengan pemenuhan itu adalah pelaksanaan evaluasi jabatan. Nah, ini ada 5 aspek penting yang harus kita perhatikan, bahwa memang harus ada informasi terkait dengan faktor-faktor jabatan yang sudah disusun ya. Ada peta jabatan, kemudian ada kelas jabatan, dan ada unit kerja memang nyata telah mengimplementasikan ya standar kompetensi jabatan tersebut, dan unit-unit yang telah melaksanakan itu juga harus dievaluasi jabatan-jabatan itu berdasarkan standar kompetensi jabatan. Nah, kegiatan tak kalah pentingnya adalah sistem informasi kepegawaian yang di dalam PP 17 tadi disebut dengan CISN ya. Itu memuat memang kegiatan yang bagaimana agar tersusun sistem informasi kepegawaian yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian data-data yang ada di dalamnya itu harus terus dimutakhirkan atau diupdatekan ya, supaya jangan ketinggalan zaman, karena kita tahu bahwa setiap hari itu ada pergerakan-pergerakan mengenai aktivitas pegawai ya. Kemudian sistem informasi kepegawaian juga itu harus memang bisa menjadi pendukung dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan SDM aparatur. Dan sistem informasi kepegawaian tersebut juga dan terpenting itu bisa diakses oleh pegawai, tentu berdasarkan jenjang adminnya. Kalau individu ya individu bisa buka, tidak bisa dibuka pihak lain, atau di atasnya bisa dibuka lebih luas lagi karena memang berkaitan dengan level admin ya. Dan yang terakhir saya kira berkaitan dengan corporate university atau disingkat biasanya dengan Korpu. Ini terkait dengan kebijakan bagaimana pengembangan kompetensi ASN di dalam bentuk corporate university. Di dalamnya tentu berkait dengan rencana pengembangan kompetensi yang disusun biasanya oleh BPSDM ya. Ada pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam artian penyelenggaraan ASN Korpu, dan yang tak kalah pentingnya adalah pemantauan atau monitoring serta evaluasi dari pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Korpu tersebut. Nah, selain aspek pemenuhan tadi, indikator lain yang diberi skor itu mengenai hasil antara. Nah, ini memang kita lihat ada 2 ya yang penting untuk
dinilai hasil antaranya. Di sinilah merit system ya, yang diukur dengan indeks sistem merit yang biasanya dilakukan penilaian oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, tentu ini bagi pemerintah daerah harus betul-betul memahami apa yang menjadi indikator daripada sistem merit. Nah, diantaranya itu bahwa seluruh jabatan sudah harus memiliki standar kompetensi jabatan ya. Perencanaan kebutuhan pegawai harus sesuai dengan beban kerja. Pelaksanaan seleksi dan promosi itu dilakukan secara terbuka. Kemudian ada manajemen talenta, yang ini merupakan juga sebuah bagian dari program prioritas Jokowi. Kemudian ada reward and punishment. Kemudian ada penerapan kode etik dan perilaku. Ada pengembangan kompetensi. Dan ada perlindungan terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang dari ASN. Dan terakhir saya kira tak kalah pentingnya bahwa ada sistem informasi yang berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh para pegawai. Indikator kedua adalah disebut dengan ASN profesional ya. Ini diukur dengan indeks profesionalitas dari Kementerian PAN RB yang melakukan penilaian setiap tahun. Nah, indeks kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN ini itu diukur lewat beberapa dimensi, diantaranya terkait dengan aspek kualifikasi ya. Pembobotan yang dinilai dari jenjang kualifikasi pendidikan. Ada kompetensi yang diukur, ada pembobotan lewat pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh ASN. Kemudian ada penilaian kinerja, ada juga pembobotan melalui sasaran kerja pegawai dan penilaian perilaku kerja daripada pegawai. Diukur juga sejauh mana tingkat disiplin pegawai dan adakah riwayat penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai tertentu. Nah, kesemuanya ini jika pelaksananya bagus maka akan mendapatkan indeks ya, tingkat profesionalitas ASN. Itu dua tadi. Jadi ada dua dari sisi aspek hasil antara yang bisa diukur. Sedangkan aspek reformnya atau aspek pelaksanaannya itu dengan diukur melalui kondisi-kondisi, misalnya satu, kinerja individu, bahwa ukuran kinerja individu itu telah berorientasi pada outcome atau hasil sesuai pada jenjang di mana pegawai tersebut ditempatkan. Pencapaian kinerja individu telah menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja. Yang kedua terkait dengan evaluasi jabatan. Nah, itu diukur dengan melihat apakah hasil evaluasi jabatan pimpinan tinggi itu sudah disampaikan ke pejabat yang berwenang. Kemudian kriteria lain adalah asesmen pegawai. Jadi pegawai itu diukur dengan melihat apakah hasil asesmen itu telah menjadi pertimbangan untuk dilakukan mutasi dan pengembangan karir pegawai oleh pimpinan. Dan berikutnya adalah terkait pelanggaran disiplin pegawai, di mana ukurannya itu apakah memang dilakukan dengan melihat kondisi sudah terjadi penurunan pelanggaran disiplin pegawai atau tidak gitu. Nah, ini terkait dengan memang penegakan ya. Yang berikutnya saya kira terkait dengan kebutuhan pegawai. Jadi aspek reform itu juga diukur dari kebutuhan pegawai. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah memang hasil perhitungan kebutuhan pegawai itu telah dijadikan dasar di dalam pembuatan formasi dan penerimaan pegawai baru jika memang dibutuhkan setiap tahun. Yang lainnya adalah dilihat dari penyelenggaraan jabatan. Nah, ini dilihat kondisi apakah memang penyelenggaraan jabatan administrasi kejabatan fungsional itu dalam rangka penyelenggaraan birokrasi itu juga sudah dilakukan atau belum. Nah, aspek reform terakhir dan ini sangat penting juga memang akan diukur juga terkait dengan manajemen talenta ya. Dan ini merupakan pengukuran dari indikator dengan melihat kondisi apakah memang telah dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya kemudian digunakan untuk proses penempatan jabatan penting ya, dan rencana suksesi jabatan yang akan dilakukan. Dan juga dilakukan
penerapan manajemen talenta dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Nah, jadi inilah beberapa indikator bagaimana pemerintah daerah itu berupaya untuk meningkatkan nilai penataan dan pengelolaan manajemen sumber daya aparatur sehingga mampu meningkatkan nilai pelaksanaan daripada reformasi birokrasi. Nanti ini akan kita lanjutkan dengan aspek-aspek pengungkit lain dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena sayang sekali sampai sekarang ini masih sekitar 100-an kabupaten kota yang belum memang betul-betul menerapkan reformasi birokrasi dengan baik gitu ya. Termasuk ketika kita melakukan penilaian terkait dengan predikat yang mereka miliki masih sangat terbatas gitu. Nah, inilah yang ingin sampaikan, dan tetap seperti biasa saya mengingatkan bagi teman-teman yang berminat atau tertarik dengan konten ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Semoga kita ketemu lagi di tema yang lebih menarik lagi. Salam reformasi birokrasi.